وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwana rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan berkaitan dengan masalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ambil dari kitab Aqidatul Awam. Dan pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi', yaitu biasa seorang pengarang, penulis ataupun syair-syair yang sifatnya keilmuan itu biasanya dimulai dengan basmalah, kemudian hamdalah, dan selanjutnya adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau sebutkan di situ bahwa thumma salatu wassalamu sarmada, salawat dan salam selalu terus menerus tercurahkan ala nabi khairi man qad wahada, kepada seorang nabi sebaik-baik orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa alihi wa sahbihi, begitu pula salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man tabi' sabila dinil haqqi, dan begitu pula salawat kepada siapapun pengikut daripada jalan agama yang benar, yang tidak lain mengikuti pula kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut pula kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira mubtadi'. Ya, pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas siapakah keluarga Nabi, siapakah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan apa yang disebutkan di dalam pembahasan ini, wa man tabi' sabila dinil haqqi, kepada orang-orang yang mengikuti jalan yang benar, agama yang benar, ya. Kemudian disebutkan dalam pembahasan itu pula kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bilhamdillah wassalah alayya fahuwa aqta abtar mamhuqun min kulli barakah. Setiap suatu perkara yang penting dalam syariat tidak dimulai di dalamnya dengan hamdalah, tidak dimulai di dalamnya dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkara tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terputus, mamhuqun min kulli barakah, habis, hilang, sirna semua keberkahan yang ada di dalamnya. Maka hendaknya kita apabila melakukan sesuatu, ya, di antaranya adalah khutbah. Di antaranya adalah khutbah, dimulai dengan hamdalah, dimulai pula dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengarangan kitab juga semacam itu. Mereka memulai biasanya basmalah, hamdalah, salawat, itu semuanya tidak lain mengamalkan daripada hadis ini, sehingga apa yang dikerjakan itu ada keberkahan di dalamnya. Karena dimulai dengan basmalah, salawat, hamdalah, dan salawat pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan, saya berharap bahwa setiap orang hendaknya memulai khutbahnya
atau perkara yang ingin dilakukannya dengan bacaan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang semacam itu. Setiap khutbah jangan dilupakan, setiap karangan, setiap apa yang mau kita kerjakan, maka hendaknya mulailah dengan hal-hal semacam ini. Basmalah, hamdalah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam kitab ini sabila dinil haqqi, ya, sabila dinil haq, agama yang benar, agama yang hak, ya, yaitu apa? Segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ijma', sesuai dengan qiyas. Itulah agama yang benar. Itulah yang kita ikuti dari dahulu. Para salaf kita adalah semacam ini. Dasarnya, rujukannya ya Al-Quran, ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma', qiyas para ulama, semacam itu mereka lakukan. Tidak lain mengambil semuanya rujukannya kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam pembahasan tadi ghaira mubtadi', ya. Ghaira mubtadi'. Ini mungkin kata-kata ini sering kita dengar pada masa-masa ini. Itulah yang kita sering dengar pembahasannya tentang masalah bid'ah, ya. Apakah itu bid'ah? Ini yang mau kita bahas pada kesempatan ini. Bid'ah adalah segala sesuatu yang baru dan tidak sesuai dengan perintah syariat. Itulah yang namanya bid'ah. Kalau sesuai dengan perintah syariat, maka itu tidak dinamakan bid'ah. Ini yang perlu kita perluas pemahaman kita tentang hal semacam ini. Apakah ada hal-hal yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Oh, banyak. Ya. Banyak sekali. Bahkan Rasul menganjurkan. Rasul menganjurkan dalam hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidina al-mahdiyina min ba'di." Hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Cukup sampai di situ? Enggak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah pula sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala min ba'di. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang lain, al-khulafa min ba'di 30 sanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khulafa setelah aku itu 30 tahun lamanya. Kalau dihimpun siapakah mereka khulafa setelah Rasul sampai 30 tahun, itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan ditambahkan masa untuk melengkapi pas 30 tahunnya adalah masa Sayyidina Al-Hasan 6 bulan. Dengan semacam itu lengkap 30 tahun masa khulafa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnahnya pula selain daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama setelahnya mengembangkan tentang perkara ini. Contohnya adalah Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i di dalam ungkapannya mengatakan suatu perkara yang baru itu terbagi jadi dua, ya, kata beliau. Yang pertama adalah hal yang baru dan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan dengan ijma'. Inilah yang disebut dengan bid'ah yang sesat. Selesai. Kata Imam Syafi'i semacam itu. Beliau mendefinisikan bid'ah itu terbagi menjadi dua. Imam Syafi'i sudah jauh masanya, dekat dengan masa
tabi'in, kan begitu ya. Kita tahu Imam Abu Hanifah itu masih mendapati tabi'in, sehingga beliau masih dikatakan tabi'in. Imam Abu Hanifah. Selanjutnya adalah Imam Malik, dan selanjutnya adalah Imam Syafi'i. Hari tahun wafatnya daripada Imam Abu Hanifah adalah tahun lahirnya Imam Syafi'i. Beliau siapa? Beliau tabi'in, sehingga masanya sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau telah mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang sesat, yang mana bid'ah tersebut adalah sesuatu hal yang baru dan tidak sesuai, bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Selanjutnya yang kedua kata beliau, yaitu sesuatu yang baru dari suatu kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, bertentangan dengan Ijma. Maka yang semacam ini dinamakan adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak bertentangan pula dengan ijma ulama. Ikhwan rahimakumullah, dari masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sudah mulai ada hal-hal yang baru yang tidak ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi perang Yamamah yang begitu dahsyat, hingga banyak sekali para hufadzul Quran yang wafat. Maka Sayyidina Umar menganjurkan kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah untuk kumpulkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bercerai-berai di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak teratur, tidak terbukukan. Catat, ada catatannya, tapi berantakan di mana-mana. Ada yang di daunan, ada yang di lauh, ada yang di tulisan orang, tercatat, tercerai-berai. Maka Sayyidina Umar bin Khattab menganjurkan untuk kumpulkan, tuliskan Al-Quran. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai Umar, ini enggak dilakukan oleh Rasulullah, saya enggak berani. Kata Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, ini baik, ini baik. Itu aja. Besoknya Sayyidina Umar mengatakan lagi, wahai Abu Bakar, lakukan itu, perintahkan orang. Ini hafadzul Quran banyak yang wafat, siapa lagi yang bisa menjaga kalau enggak ada tulisan yang terkumpulkan? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya enggak berani melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Anda bisa lihat bagaimana percakapan mereka, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, dan kekhawatiran Sayyidina Abu Bakar adalah melakukan sesuatu hal yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu bagaimana Sayyidina Abu Bakar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu cintanya, begitu mengikutinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah berapa hari, kata Sayyidina Abu Bakar, tercerahlah hatiku untuk melakukan apa yang disarankan oleh Sayyidina Umar. Maka aku panggil Zaid bin Thabit untuk menuliskan Al-Quran. Ketika aku perintahkan, Zaid bin Thabit juga mengatakan semacam itu. Wahai Abu Bakar, ini belum dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana kita mau melakukannya? Maka dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, ini baik. Yang anjurkan malah Sayyidina Abu Bakar, hingga akhirnya mulailah dikumpulkan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, seorang pemuda yang sangat cerdas, hafal Al-Quran, dikumpulkan dari berbagai macam tulisan-tulisan yang ada pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya ada tulisan tersebut
disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar, disimpan oleh Sayyidina Umar bin Khattab di masa beliau, dan setelah wafatnya Sayyidina Umar diletakkan kepada Sayyidatuna Hafsah, putri Sayyidina Umar bin Khattab, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwana rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Khattab melakukan suatu hal yang baru pula tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Salat tarawih. Salat tarawih berjamaah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dengan menghatamkan Al-Quran. Itu nggak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar, kita tahu bahwa Rasulullah keluar 3 malam untuk salat tarawih. Malam yang keempat Nabi SAW tidak keluar. Nabi mengatakan, saya khawatir itu difardukan oleh Allah kepada kalian, maka biarlah itu menjadi suatu hal yang sunnah. Dibiarkan oleh Rasul, para sahabat mengerjakan sendiri-sendiri mereka, hingga masa Sayyidina Umar bin Khattab didapatin orang di dalam masjid, ini salat, ini salat, ini salat, ini ngaji, ini ngaji. Gimana ini? Kok semuanya ngerjakan sendiri-sendiri? Maka beliau berinisiatif, bagaimana kalau misalnya aku kumpulkan orang-orang itu semuanya, ya. Maka dikumpulkanlah orang-orang tersebut, ya. Syukran, ya Allah. Warnanya macam-macam, ya. Ada air min ma'in, ya. Kemudian madu, ya. Ini madu ini, ya. Ini kayak Arab bir, ya. Kayak di surga gitu loh, ya. Surganya kurang apa? Kurang susu, ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, mulailah Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang tersebut, ya, berinisiatif untuk dikumpulkan dengan adanya imam, ya, yang mengimami mereka, mengawali dari awal sampai akhir Ramadan khatam Al-Quran. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, hingga beliau di satu saat mendatangi masjid, didapati orang semuanya berjamaah, masjid makmur, orang-orang kemudian salat tarawih, dan beliau mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini, kata beliau, sehingga menunjukkan bahwa bid'ah itu pula sudah dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Sayyidina Utsman ibn Affan melakukan bid'ah apa? Ada bid'ahnya. Jadi saya mau urutkan ini. Khulafa Rasyidin semuanya juga melakukan bid'ah yang enggak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Sayyidina Abu Bakar pengumpulan Al-Quran, mulai selanjutnya Sayyidina Umar bin Khattab melakukan salat tarawih berjamaah dari awal hingga akhir Ramadan menghatamkan Al-Quran. Selanjutnya Sayyidina Utsman ibn Affan adzan 2 kali waktu salat Jumat, ya. Itu dilakukan di masa Sayyidina Utsman ibn Affan ketika orang-orang sudah banyak yang kaum muslimin sibuk mereka dengan kegiatan-kegiatan mereka, maka dirasa perlu untuk diingatkan adanya khutbah 2 kali. Jadi khutbah 2, apa maksud saya, adzan 2 kali, itu sudah ada dari masa Sayyidina Utsman. Jadi bukan dari masa sekarang saja yang baru melakukan, dan di masa Sayyidina Utsman ketika mengerjakan nggak ada yang melarang, sahabat masih banyak. Jadi adzan pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk salat Jumat ketika khatib sudah naik di atas mimbar, itu terjadi pada masa Rasulullah, itu terjadi pada masa Sayyidina Abu Bakar, masa Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman menambahkan, ada tambah 1 adzan sebelum waktu, malahan sebelum masuk daripada waktu salat zuhur. Diingatkan orang-orang di pasar adanya adzan yang pertama supaya mereka mempersiapkan diri hingga ketika khatib naik di atas mimbar, adzan yang kedua kali mereka sudah hadir. Itu yang diinginkan oleh
Sayyidina Utsman ibn Affan, dan itu terjadi sahabat semua nggak ada yang melarang, dan terus berlanjut sampai saat ini. Sampai saat ini Anda pernah pergi ke Mekah Madinah, dapatin hari Jumat, adzannya berapa kali? 2 kali. Bukan adzan 1 kali saja, adzannya 2 kali sampai di sana. Loh kenapa? Lah ya dari masa Sayyidina Utsman sudah 2 kali. Terus berlanjut ke masa orang berikutnya, nggak ada yang menentang, nggak ada yang melarang, nggak ada yang menyalahkan. Terus berlanjut dari masa Sayyidina Utsman sampai sekarang. Imam-imam, khatib-khatibnya, muadzinnya ya 2 kali. Sampai sekarang terus berlanjut. Maka kita tidak lain meniru pula apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu tidak menyalahi syariat. Ya. Kak tadi memang tidak dilakukan oleh Rasulullah, menyalahi Al-Quran enggak? Supaya orang ingat sholat Jumat datang di awal, enggak. Sesuai dengan sunnah enggak? Sesuai, enggak bertentangan. Orang azan mau berapa kali ya silahkan, tapi tentunya di situ adalah tujuannya untuk mengingatkan orang supaya hadir sholat Jumat lebih awal, karena kekhawatiran. Kita tahu kan ada catatan para malaikat ketika khatib naik di atas mimbar, maka catatan itu sudah ditutup, nggak dapat masuk di awal waktu, sehingga itulah harapan Sayyidina Utsman dengan adanya adzan pertama kali, adzan yang kedua ya tidak terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan rahimakumullah, bid'ah yang terbesar ya adalah bid'ah dalam masalah akidah. Bid'ah terbesar, Anda mau tahu, adalah bid'ah dalam masalah akidah. Apa itu bid'ahnya yang terjadi? Menganggap dirinya dalam kebenaran dan menganggap kafir kaum muslimin yang berbeda pemahaman dengannya. Wah, ini bid'ah terbesar yang ada pada kaum muslimin. Dan ini adalah suatu hal yang sangat disayangkan sekali terjadi di masa-masa sekarang ini. Padahal ikhwan rahimakumullah, awal mula hal ini terjadi itu di masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang pertama kali dikafirkan? Orang yang pertama kali dikafirkan adalah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu orang yang pertama kali dikafirkan, sehingga mereka berani untuk membunuhnya. Dianggapnya kafir kok, dianggapnya kafir, dianggapnya keluar daripada Islam. Padahal siapa beliau? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa sih Ali bin Abi Thalib? Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, "Anna Madinatul Ilm wa Aliyun babuha." Saya ini adalah kotanya ilmu, pintunya Ali bin Abi Thalib. Waktu sahabat Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan, lalu semuanya sudah selesai dipersaudarakan, Sayyidina Ali belum datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, akhaita bainal muhajirin wal ansar wa lam tuakhini baina ahadin. Wahai Rasulullah, kamu sudah persaudarakan orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansar, tapi kau belum persaudarakan aku dengan siapapun. Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan kepada Sayyidina Ali, anta akhi fid dunya wal akhirah. Kamu saudara saya dunia dan akhirat. Anda bisa bayangkan, dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai saudaranya. Tapi ternyata oleh orang-orang kaum Khawarij pada saat itu dianggapnya beliau adalah orang kafir. Dan
Itulah bid'ah yang pertama yang terbesar dalam masalah akidah, yaitu menganggap orang muslim sebagai orang kafir. Itu belum terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Rasul, orang kalau ngomong la ilaha illallah maka darahnya terjaga. Kita tahu dalam pembahasan Khalid ibn Walid ketika berperang mendapati musuhnya, berusaha menyelamatkan diri dengan mengatakan la ilaha illallah, maka Khalid bin Walid tetap menebas orang tersebut dan membunuhnya. Itu disampaikan kepada Rasulullah. Rasul marah pada saat itu. Wahai Khalid, kamu bunuh dia padahal dia telah mengatakan la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia mengatakan itu untuk supaya jaga diri biar enggak terbunuh oleh aku. Dia perang kok dengan aku ya. Saat sudah terjatuhkan dia ngomong la ilaha illallah. Apa jawab Rasulullah? Kamu sudah belah dadanya hingga kamu tahu apa niatan daripada orang tersebut. Apa maksudnya Nabi? Dia sudah ngomong, kalau sudah keluar kata la ilaha illallah maka terjaga dirinya, terjaga hartanya. Gak boleh kita ambil harta orang tersebut karena sudah mengucap kata la ilaha illallah. Marah Nabi SAW dengan kemarahan yang besar. Ikhwan rahimakumullah, di masa Rasul semacam itu. Anehnya di masa orang-orang setelahnya, orang muslim, sahabat Nabi, keluarga Nabi dianggap kafir, layak untuk dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Abdurrahman bin Muljam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lupa sama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, Ashqan nas rajulain. Orang yang paling celaka di dunia itu dua orang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama siapa? Yang pertama yang orang yang membunuh untanya Nabi Saleh. Itu orang paling celaka. Kenapa? Untanya Nabi Saleh mukjizat datang dari Allah sesuai permintaan mereka. Mereka minta kepada Nabi Saleh, keluar unta dari batu ini. Untanya bunting, betina. Susunya bisa kita ambil. Keluar sesuai yang mereka minta. Tapi nyatanya ada yang membunuhnya. Berarti terlalu kelewat batas. Mukjizat datang sesuai dengan permintaan mereka, malah mereka bunuh. Yang kedua siapa? Yang kedua orang yang paling celaka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang membunuh kamu wahai Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga keluar darah dari sini dan akan membasahi jenggotmu ini. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebelum masa-masa terbunuhnya beliau, mana itu orang? Ya. Mana itu orang yang membuat terpecah kepalaku ini dan membasahi jenggotku ini dengan darah? Mana itu orang? Sudah rindu beliau, menanti-nanti sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Abdurrahman bin Muljam? Hafid Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, lisannya selalu zikir, ada tawonnya, kayak seperti tawon, suara tawon. Sebab apa? Banyak zikiran. Orangnya cekung, ya. Kenapa? Banyak puasa. Anda bisa bayangkan itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ashqa an-nas, orang yang paling celaka di masa ini. Kalau yang membunuh Nabi Allah Saleh sudah masa dahulu. Masa ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orangnya seperti itu. Ikhwan rahimakumullah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seseorang hendaknya menghormati yang lainnya.
Nggak bisa kafirkan sama sekali. Ya. Muslim, mukmin. Gimana kita bisa kafirkan? Bagaimana kita anggap untuk orang tersebut keluar daripada Islam? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, masjid-masjidnya Allah siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir. Nabi mengatakan dalam hadisnya, siapa yang selalu mondar-mandir masuk ke dalam masjid, falyashhad lahu bil iman, saksikanlah bahwa dia itu adalah orang yang beriman. Syekh Ibn Taimiyah mengatakan dalam ungkapannya di akhir-akhir masa hidup beliau, sebagaimana disebutkan di dalam ungkapannya, beliau mengatakan, saya enggak pernah keluarkan orang dari muslim. Kenapa? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man yuhafid 'alal wudhu'i fahuwa mu'minun. Man yuhafid 'alal wudhu' fahuwa mu'minun. Siapa yang selalu menjaga wudunya, maka dia itu adalah orang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis itu saja, satu kata beliau, saya nggak bisa kafirkan orang muslim, karena Nabi mengatakan orang kalau sholat 5 waktu kan berarti wudhu terus itu. Selalu dia berwudu, belum lagi sholat sunnah, belum lagi dia mau mengaji Al-Quran, selalu berwudu. Maka orang yang semacam ini, kata Nabi SAW, fahuwa mu'min. Orang itu adalah orang yang beriman, kata Nabi SAW. Maka ikhwan rahimakumullah, kita hendaknya melapangkan diri kita, meluaskan pemahaman kita bahwa insya Allah saudara kita semuanya adalah kaum muslimin dimanapun Anda berada, tanpa harus punya kartu anggota. Ya, ya. Apa nanti ditanyain dalam kubur, kamu KTA-nya apa ya? Sama malaikat munkar dan nakir, nomor berapa KTA-nya? Mau diabsen di sini? Nggak ada, ikhwan rahimakumullah. Anda mau masuk NU, monggo. Mau masuk Muhammadiyah, silahkan. Mau masuk anggota ini itu silahkan. Semuanya jalan menuju kepada Allah. Itu saja. Anda mau masuk dimanapun silahkan, nggak ada larangan sama sekali. Itu hanya memudahkan jalan Anda menuju kepada Allah. Sama seperti madhab-madhab ini, gitu loh. Anda merujuk kepada madhab, Anda merujuk kepada ulama. Ulama-ulama itulah yang membimbing kita menuju kepada Allah. Karena kita tidak akan menyelesaikan perkara agama kita sendiri, kita butuh orang lain. Kita sibuk kerja, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan kehidupan kita. Sedangkan sudah ada ulama yang membukukan kitab-kitab mereka. Anda baca saja, cukup. Ini yang menyampaikan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, para ulama bahkan diantaranya disebutkan bahwa mereka itu membagi bid'ah itu menjadi 5 bahkan. Jadi yang namanya perkara bid'ah itu bukan perkara akidah. Sebenarnya itu cuma salah kaprah masuk dalam akidah. Sebenarnya masuk fikih itu. Sebenarnya masuk fikih. Kenapa? Karena dibagi para ulama menjadi 5. Apa itu? Yaitu ada yang wajib, hukumnya bid'ah. Loh, bid'ah kok wajib? Iya, menjaga Al-Quran, membukukan Al-Quran. Kalau enggak dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, enggak dilakukan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan di masa beliau pula yang disebut dengan Mushaf Utsmani, maka khawatirnya Al-Quran akan hilang. Maka wajib dibukukan Al-Quran, dan itu terjadi, alhamdulillah. Kemudian dibukukan pula apa? Dibukukan pula syariat ini. Hadis ada bukunya, buku Imam Bukhari dan lain sebagainya. Selanjutnya nanti pembahasan akidah. Itu kan nggak ada di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak ada apa istilahnya pembagian pelajaran agama, nggak ada.
semuanya agama. Tafsir nggak ada pembukuan khusus tafsir, ya. Tapi ada setelah itu semuanya, dan itu hukumnya adalah wajib supaya syariat ini tetap ada sampai di masa ini. Yang kedua, hukumnya haram, ya. Bid'ah itu haram hukumnya. Seperti apa? Seperti mendahulukan orang yang bodoh daripada ulama. Nggak pernah di masanya Rasul SAW, nggak pernah di masanya Khulafa Rasyidin. Khatibnya siapa? Ya khatibnya ya mereka sendiri. Siapa? Ya Sayyidina Abu Bakar, khalifahnya. Dulu di masanya Sayyidina Abu Bakar, Anda tahu hebatnya para Khulafa Rasyidin yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun, ya. Apa itu? Mereka ya khatib, mereka ya imam, mereka ya pemimpin, mereka ya ulama. Pokoknya ulama ya mereka. Jadi semuanya digabungkan pada satu orang. Anda bisa bayangkan kehebatannya para Khulafa Rasyidin. Kalau sekarang kita kan imam sendiri, khatib sendiri, ya. Suruh jadi dua-duanya agak susah. Kenapa? Ya memang faknya masing-masing kan begitu ya. Pemahamannya beda, tidak meluas ilmunya, sehingga tidak bisa. Dulu di masanya Rasul semuanya adalah mereka, semuanya adalah satu orang, para Khulafa Rasyidin di masa itu, ya. Kemudian kadang melakukannya bid'ah itu sunnah hukumnya. Kapan? Yaitu sholat tarawih berjamaah seperti tadi yang kita bahas, mendirikan madrasah, mendirikan pondok pesantren untuk belajar ilmu syariat. Itu nggak pernah ada di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada, berkembang, semuanya orang belajarnya ya di sekolah, belajarnya di madrasah, belajarnya di pondok pesantren. Nah itu sunnah, tidak lain. Kemudian kadang makruh, ya. Makruh itu apa? Bid'ahnya yaitu menghiasi masjid. Jadi masjid itu sunnahnya jangan pakai hiasan-hiasan. Ya. Kenapa? Nanti kalau pakai hiasan-hiasan dilihatin terus waktu sholatnya itu, ya, sambil ngeliatin. Ya. Kemudian juga mushaf, ya, mushaf, menghiasi mushaf juga sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Karena di masa dahulu mereka hanya penulisan saja tanpa adanya hiasan-hiasannya. Kemudian terkadang hukumnya mubah. Bid'ah itu mubah. Seperti apa? Memakai ayakan untuk tepung, ngayak tepung, ya. Di masanya Rasul nggak ada ayakan, ya. Roti itu dari tepung yang keras, ya, itu ada di masa Rasul semacam itu, ya. Kemudian juga kemewahan-kemewahan dalam makanan, kemewahan-kemewahan dalam minuman itu nggak pernah ada di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada kroket, ada pastel, ya. Kalau mau buka puasa itu macamnya banyak. Di masa Rasul ya satu aja lah, kurma, air, selesai. Nggak ada apa macam-macam dalam makanan, macam-macam dalam minuman. Nah, itulah hukumnya berkaitan dengan masalah bid'ah dan lain sebagainya. Tidak lain, pembahasan-pembahasan semacam ini perlu kita bahas untuk supaya kita ini tahu betapa luasnya syariat kita. Tidak perlu kita mempersempit dan menyalahkan orang lain dengan yang tidak sepaham dengan kita, karena sesungguhnya Islam itu luas dan tidak perlu kemudian kita menganggap diri kita yang paling benar sedangkan yang lain kita anggap salah. Dan itu nggak ada di masa Rasul, nggak ada di masa sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan kita sebagai orang-orang yang dicintai Allah, dicintai Rasul, diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.